Hi everyone, welcome back to my vlog. So, hari ini aku akhirnya kembali lagi nge-vlog walaupun sudah lama sekali vakum karena memang situasi dan kondisi yang nanti akan aku update di video terpisah. Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial yaitu Bang William Sandi. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama dia dan ngebahas apa sih perbedaan kuliah di Indonesia dan di Amerika. Ya, dan juga sedikit tentang kuliah di Tiongkok walaupun pernah aku bahas. Oke, selamat datang Bang Will. Thank you banget Halo. Ya, udah mau sharing-sharing bareng nih. Berhubung pandemi jadi begini nih kita recording Zoom aja. Siap. Ya. Jadi kita berdua nih sebenarnya kenalnya itu dari kuliah waktu di Tiongkok. Waktu sama-sama ambil S3, ya kan? Nah, cuman Bang Will ini S1-nya itu di Indonesia, terus S2-nya itu di US, ya kan, Bang? Di UK. Di UK. Di Manchester S2-nya. Aku di US itu kayak program teaching assistantship sih setahun, tapi kuliah juga gitu. Oh, keren. Wah, berarti nambah nih kita. Sekarang pembahasannya bisa bandingan sama UK juga, bagus. Sebelumnya kan memang di vlog aku udah ada nih, kalau kalian ada yang mau cek ya, itu perbandingan antara kuliah di Indonesia, Tiongkok, dan Belanda. Gitu. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial, bisa nambah lagi nih jadinya perbandingan dengan UK dan US gitu ya. Kita mulai dari UK dulu kali ya, Bang, karena itu kan yang S2-nya ya berarti. Boleh. Kalau menurut Bang Will tuh perbedaannya apa sih kuliah di UK sama kuliah di Indonesia yang S1-nya gitu dan S2? Kalau dibandingin S1, banyak sih ya. Soalnya meskipun aku S1-nya pendidikan bahasa Inggris, tapi ya penggunaan bahasa Inggrisnya nggak terlalu intens gitu. Sementara di UK ya mau nggak mau mesti ngomong bahasa Inggris dan pakai aksen yang aku nggak suka pula gitu. British accent. Iya. Jadi kayak 2-3 hari pertama tuh agak menyesuaikan telinga lah, paham sih bahasa Inggrisnya, tapi kalau mau cuman selintas lalu tuh justru banyak yang nggak paham bahasa Inggrisnya. Terus karena S2 ya, jadi jauh lebih mandiri, mata kuliahnya jauh lebih sedikit karena harus selesai dalam waktu setahun. Jadi kan padat banget kuliahnya. Jadi nugas sampai subuh tuh udah biasa lah, apalagi kalau udah deket-deket deadline tuh udah nggak pulang dari Learning Commons sudah. Jadi Learning Commons itu udah jadi rumah kedua atau jadi kos-kosan deket temen yang deket kampus. Itu apa tuh Bang? Itu kayak perpustakaan atau gimana Bang? Learning Commons tuh kayak satu gedung, ada 5-6 lantai gitu. Itu komputer free dipakai oleh seluruh mahasiswa. Terus di lantai dasarnya ada kafe, ada tempat kayak kita bisa group work macam-macam. Terus ada kayak ruangan multimedia yang bisa kita sewa bareng-bareng teman, gratis sih, tapi ya mesti booking book jadwal gitu. Nah, jadi kayak kalau udah, karena Learning Commons itu buka 24/7 365 gitu. Jadi tiap hari di sana. Biasanya kalau kita ngumpul group work, diskusi ya ke sana. Keren. Itu jarang banget ya kalau di Indonesia ada tempat seperti itu ya? Jarang banget. Termasuk di Cina juga nggak terlalu banyak. Kalau di Cina kan biasanya ada curfew-nya, ada jam malamnya ya. Iya, betul. Paling di perpus tuh udah diusir-usir pulang kan. Iya, benar. 10 gitu. Iya, beda banget. Oh, itu salah satu perbedaannya juga ya. Memang fasilitas untuk belajarnya lebih mendukung istilahnya. Nah, terus kan sebenarnya aku sempat bahas juga tuh dengan di Belanda ya, karena waktu aku di Belanda kan sebenarnya S1 juga. Dan itu kan sama-sama European countries gitu, jadi kan mungkin ada similarities. Nah, waktu di Belanda itu memang walaupun S1, kita tuh udah banyak banget ngebahas tentang journal gitu, journal papers. Walaupun masih S1 nih, Harvard Business Review dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan kan kalau di Indo, itu pasti udah jarang banget kan buat kesana gitu, walaupun S1 gitu kan, karena S1 makanya jadi jarang gitu. Kalau waktu di UK gitu mereka juga fokus ke research nggak sih sebenarnya S2-nya? Bagi aku S2-nya tuh udah kayak tahun pertamanya doktor gitu loh, Bri. Jadi karena mata kuliah kita cuma 1 semester cuma 4 dan semuanya itu kayak menuntut kita untuk sebelum masuk kelas, kayak misalnya dosennya akan bilang, oke, minggu depan kita akan bahas ini di Blackboard itu learning management system kita, itu udah ada paper sama udah ada book chapter yang harus kita baca gitu. Nah, jadi sebelum masuk kelas tuh udah nggak mungkin 0 gitu loh, karena langsung ketahuan.
Nggak mungkin kalau kita nggak baca tuh kita pasti nggak bisa ngikutin apa-apa, karena dosennya nggak akan mulai dari penjelasan yang sudah ada di jurnal atau di book chapter. Jadi dia akan langsung mulai dengan kegiatan, misalnya langsung kayak discussion gitu ya? Discussion, bisa role play gitu loh. Jadi macam-macam. Jadi kita kalau kita datang itu tanpa baca jurnal atau tanpa baca book chapter yang dia minta, itu langsung ketahuan gitu. Langsung ketahuan oh ini orang nggak baca gitu. Oh gitu. Jadi bagus ya, memang S2-nya tuh udah nggak penjelasan teori lagi, istilahnya langsung discussion, langsung aktivitas gitu. Jadi kelasnya juga nggak boring ya pasti ya. Karena I see. Karena memang waktu aku S1 aja di Belanda itu ya kayak gitu, PR-nya itu udah harus langsung lihat Harvard Business Review, bisa sampai berapa papers, langsung bikin summary dan critical review-nya, apa nih yang bagus, apa yang jelek dan sebagainya. Macamnya memang approach-nya langsung benar-benar gimana ya, lebih scientific lah istilahnya gitu ya. Kira-kira kita nggak textbook based gitu, lebih ke journal based gitu kan ya istilahnya. Oh keren. Nah kalau kita bahas tentang yang di US itu Bang Will berarti kuliahnya hitungannya kayak gimana tuh? Karena dia seperti program apa? Kalau di US aku itu jadi teaching assistant. Jadi program beasiswa yang aku ambil itu adalah aku akan jadi asisten dosen bahasa Indonesia. Jadi di sana udah ada profesor bahasa Indonesia, aku jadi asisten mereka dalam kayak ngadain round table buat diskusi bahasa Indonesia, bantu dia menyiapkan materi belajar. Nah, karena kampus yang aku tuju itu SAIS Johns Hopkins University, itu kan isinya orang-orang politik semua tuh. Nah, jadi materi-materi yang aku buat pun sebisanya itu berkaitan dengan politik Indonesia. Lebih bagus lagi kalau ada politik Indonesia yang berkaitan dengan hubungan bilateral dengan US gitu. Nah, tapi selain itu, aku dikasih 1 semester itu kayak 2 mata kuliah yang aku bisa masuk, bisa ambil. Nah, mata kuliah apapun itu, aku ngambilnya kan tentang curriculum development and teaching methodology, karena latar belakang guru. Latar belakang pendidikan. Aku tetap harus kayak bikin tugas, ngambil riset itu tentang politik pendidikan di US gitu loh. Jadi karena kampusnya itu kampus yang sangat politik based gitu loh, ilmu-ilmu politiknya gitu loh. Karena nggak jauh dari White House kan, jadi semuanya ngomongin politik gitu. Jadi kalau udah kayak ngomongin election di Amerika, ngomongin election di Indonesia, ya kampus itu heboh gitu. Oh, tapi itu hitungannya kelas yang diambil untuk anak S2 atau untuk anak bebas? Bebas. Kita bisa ngambil yang kita mau yang S2 aja atau mau yang S3. Tapi beberapa mata kuliah itu sebenarnya gabungan S2 dengan S3. Jadi anak S3 itu kayak free gitu. Aku mau ngambil mata kuliah ini, tapi sebenarnya mata kuliah itu nggak akan diperhitungkan ke nilai akhirnya. Karena dia masuk hanya misalnya, dia lihat di jadwalnya sesi minggu ini tuh membahas tentang bidang yang kebetulan dekat dengan penelitianku. Masuklah aku gitu. I see. Gitu. Sama kayak di Manchester juga begitu sih. Ada anak-anak S3 yang kadang misalnya masuknya tuh minggu pertama sampai minggu ketiga aja karena topiknya sama dengan topik yang dia mau teliti. Seterusnya terus dia nggak ngambil lagi. Gitu. Oh, berarti enak ya, fleksibel banget gitu ya? Mau masuk kemana aja, oke, walaupun karena memang kalau S3 kan research ya, jadi kita juga butuh banyak resource dari mana-mana gitu sebenarnya. Oh, enak ya berarti ya, memang bisa nyemplung ke kelas mana aja gitu. Itu berarti nggak perlu enroll dong ya, nggak ada sistem apa mereka tetap harus enroll di awal? Mereka biasanya harus hubungi dosen yang bersangkutan dulu. Oh, jadi untuk ngasih tahu kalau saya ini siapa, jadi kayak permisi dulu lah gitu. Iya. Saya ini siapa, akan seperti apa, masuk ke kelas ini, begini. Ada yang memang spesifik enroll juga untuk ngambil mata kuliah ini. Misalnya karena kredit mata kuliah yang dia harus kredit ambil itu ternyata dia belum penuhin gitu. Jadi dia nyari mata kuliah yang related. Bisa juga seperti itu, tapi biasanya kalau anak-anak S3 ya, kalau yang di US biasanya mereka ada ambil mata kuliah dulu tuh tahun pertama tuh. Nah, kalau yang di UK mereka hanya wajib ngambil mata kuliah riset. Jadi kayak semua berkaitan dengan riset metodologi gitu. Gitu. Keren. Nah, Bang, waktu aku di Belanda itu kan kelasnya beda banget ya sama kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita kelasnya misalnya per kelas tuh 20 orang, 30 orang gitu ya. Kalau waktu aku di Belanda itu kita sistemnya di lecture hall, jadi bisa 100-an orang
yang hadir, benar-benar lecture hall gede, dan abis itu mungkin nanti baru dibagi lagi ke teaching assistant yang bisa satu kelas 15-20 orang gitu ya. Tapi lecture-nya itu tuh benar-benar bisa istilahnya sejagat raya lah ya, 100-an orang lebih di lecture hall. Itu kalau di UK itu apa mungkin karena S1 jadi muridnya banyak kayak gitu ya. Tapi di UK, di US itu kira-kira satu kelas itu berapa banyak orang? Kalau aku di US ya kelas paling rame yang aku masuk tuh satu kelas yang aku audit sih, dia kelasnya emang itu udah paling rame tuh kayak cuma 50-an orang gitu. Dan itu kayak di kelas. Nah kalau di UK itu karena kita memang satu angkatan tuh isinya emang dikit, 45-an orang aja gitu. Jadi mata kuliahnya pun pilihannya cuma dikit, misalnya satu semester cuma bisa milih antara mata kuliah A dengan mata kuliah B gitu loh. Sisanya yang 3-nya itu sama gitu. Jadi rata-rata ya ketemu orang-orang itu aja, tapi ya satu angkatan bareng-bareng kuliah gitu sih. Oh gitu, I see. Agak beda sih, karena mungkin S1 juga kali ya. S1 kan jadi memang pasti lebih banyak dibandingkan S2 gitu. I see. Tapi kalau seandainya Bang Will membandingkan ketiganya nih ya, kuliah di Indonesia, di US, di UK, dan di Tiongkok nih ya, Bang Will lebih prefer sistem yang mana? Lebih suka kuliah yang di mana nih? Agak berat sih, agak susah. Ini good question tapi tricky sebenarnya. Kalau ngomong soal sistem, sebenarnya aku prefer UK dengan US. Karena pertama, kita benar-benar dituntut sangat mandiri gitu. Jadi kayak you get what you do gitu loh. Jadi apa yang lu lakukan itulah yang akan lu dapatkan gitu. Beda di Cina karena aku udah S3 di Cina, jadi selain mata kuliahnya emang dikit banget, dan aku tuh benar-benar dipaksa jadi ya researcher, namanya juga researcher kan ya. Iya benar. Kan? Harus mandiri, nyari ini, nyari itu. Kalau di S2 sama yang di US aku masih banyak dibimbing, dan proses bimbingan itu tuh yang bikin kita kayak, oh iya ya, nah gitu loh. Itu yang berharga sih menurutku. Tapi bukan berarti sistem kuliah di Indonesia jelek banget, enggak gitu. Lebih kepada karena S1 ya, jadi banyak banget tuh mata kuliahnya. Jadi benar-benar berpacu dengan waktu untuk bisa lulus tepat waktu. Jadi kadang nggak terlalu banyak kesan gitu, dan cenderung lebih kayak mendengarkan dosen, kita nyatet, paling ada diskusi kecil-kecilan, habis itu bikin paper atau segala macam. Jadi agak beda. Tapi kalau aku kalau karakter belajarku itu kalau aku lebih pas di US atau di UK. Menurutku. Iya sih, memang agak susah juga sih, karena perbandingan S1 S2 juga memang beda ya, dari sistemnya. Mungkin S1 kayak aku S1 di Belanda, karena aku double degree kan, jadi S1 di Belanda dan di UI mungkin lebih comparable karena sama-sama S1 gitu ya. Soalnya aku tuh merasa waktu di Belanda ya itu sih, memang kita lebih banyak tuntutan, lebih dituntut untuk harus bisa baca paper, sedangkan kalau di Indonesia memang masih lebih textbook based gitu. Jadi dengerin lecture, mungkin ada present dan lain sebagainya macamnya. Tapi sebenarnya gini juga sih Bri, waktu aku di US, karena tugas utamaku adalah teaching assistant. Teaching assistant nih ya benar. Nah, jadi mata kuliah yang aku ambil nggak banyak, jadi kesan belajarnya nggak terlalu rame gitu. Lebih sering jadi teaching assistant, dan waktu luangku jadinya lebih banyak buat hangout sama teman-teman, lebih banyak gabung sama orang Indonesia ngerjain ini itu. Kalau di UK gitu ya? Karena S2 ya, tuntutan untuk menulis paper untuk dipublish kan belum ada gitu. Lebih kepada selesaikan paper per mata kuliah gitu. Jadi sama punya waktu yang lebih luang juga gitu. Masih bisa nonton konser, nonton sepak bola, jalan-jalan keliling Eropa gitu. Tapi begitu di Cina bebannya beda, karena kalau mau selesai cepat ya cepet lah. Kalau mau selesai lama ya santai-santai aja. Iya betul. Nah, agak beda sih. Tapi kalau sistem kuliahnya secara umum sih ya itu tadi yang aku bilang, UK sama US aku lebih cocok ke sana sih. I see. Dan tapi sebenarnya Bang juga setelah aku pikir-pikir ya kan, zaman kita S1 sama S1 sekarang kan beda juga ya sebenarnya. Soalnya sekarang aku ngajar S1 kan. Jadi aku juga ngerasa apa yang diterapkan sekarang itu cukup berbeda dengan pada saat aku kuliah gitu. Karena udah satu dekade kan, udah 10 tahun, berapa puluh tahun lebih gitu ya. Dan memang S1 sekarang tuh berdasarkan sebagai dosen ya, sekarang nggak sebagai murid.
udah lumayan lebih banyak tuntutan untuk research juga sih. Mereka udah harus baca journal paper untuk bikin tesis dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan aku waktu itu tesisnya nggak di Indonesia, tesisnya jatuhnya di Belanda kan. Bahkan kalau di compare pun tesis anak sekarang nih yang S1 di Indonesia yang di tempat aku ngajar itu lebih tinggi sih sebenarnya dibandingkan waktu aku di Belanda. Karena di Belanda itu juga masih lebih kayak boleh nih case study, ambil satu perusahaan, mempelajari tentang itu. Tapi kalau anak zaman sekarang nih udah S1-nya istilahnya tetap harus bikin journal paper ujung-ujungnya gitu ya. Tetap research yang memang research seperti S2 dan S3 gitu. Jadi memang perkembangan zaman juga merubah sih ya sebenarnya sistem-sistem ini. Juga sih ya Bri, karena Brina sendiri kan sudah terekspos oleh budaya belajar luar, jadi itu yang coba ditularkan ke anak-anak. Jadi anak-anaknya beruntung sebenarnya gitu, dapat dosen yang terekspos pembelajaran dari luar, terus mencoba bawa anak-anaknya untuk paling tidak mengalami itu gitu. Iya. Nah, beda dengan mungkin zamanku kayak lebih banyak dosen yang ngikutin pola lama gitu ya, bukan berarti mereka jelek, tapi pola belajarnya masih beda. Pola lama, benar pola lama. Nah, karena Brina sendiri udah ke Belanda, udah ke China, nah cara belajar itu yang dibawa ke anak-anak ya, anak-anaknya beruntung gitu, anak-anaknya hoki nih diajar. Dan mungkin juga karena aku ngajarnya kan di program international business, jadi memang semuanya in English gitu kan, jadi standarnya juga mungkin standar lebih internasional. Beda mungkin sama regular class juga sih ya, karena aku juga nggak ngerasain kan ngajar di regular class. Tapi ya iya sih benar sih, sekarang mungkin lebih banyak juga lecturer yang datang dari luar, lulusan luar gitu ya. Jadi di Indonesia juga pendidikan dan pengajarnya itu sudah berkembang jauh lebih pesat gitu ya dibanding saat kita dulu gitu. Yes. Benar. Oke, thank you banget loh Bang Will sharing-sharingnya. Memang kita butuhkan ya sharing-sharing ini biar mungkin banyak nih yang mau kuliah di luar. Aduh mikir aku mending ke US, ke UK, Europe, apa mungkin mau ke Tiongkok gitu ya. Jadi mereka ada sedikit gambaran lah kira-kira kayak gini nih kuliahnya gitu. Memang pasti kalau di luar tuntutannya juga lumayan ya. Jadi nggak bisa dengan mindset kita yang mungkin masih mau ngikutin dosen aja gitu ya. Pokoknya kalau nggak disuruh sama dosen nggak dikerjain gitu, nggak bisa ya. Kita harus lebih inisiatif gitulah. Benar. Pada saat belajar dan kuliah di luar. Oke, thank you banget Bang Will waktunya. Kira-kira segitu dulu untuk semua subscriber. Thank you so much yang udah lanjut nge-subscribe nih. Padahal aku udah berapa bulan ini nggak ngapa-ngapain gitu ya, kosong sepi gitu, tapi tetap bertambah. Thank you so much semuanya, dan I'll see you in my next vlog. Bye bye.